Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Baik, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, dan yang lagi kurang sehat semoga bisa cepat sembuh dan sehat kembali seperti sedia kala dan dapat ikut belajar. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan materi tentang produk kreatif dan kewirausahaan untuk kelas 12, tentunya dengan materi strategi pemasaran produk ya. Ini untuk materi PKK istilahnya ya, untuk di semester 2 kelas 12. Nah, saya Muhammad Irfan, SPD. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe video ini untuk mendapatkan informasi video berikutnya. Baik, kita lanjutkan materi kompetensi dasar, yaitu menyeleksi strategi pemasaran. KI3-nya dan K4-nya adalah melakukan pemasaran. Baik, indikator pembelajaran yang pertama membahas tentang pengertian strategi pemasaran, fungsi strategi pemasaran, tujuan strategi pemasaran, konsep strategi pemasaran, 5 contoh strategi pemasaran, dan yang keenam menyeleksi strategi pemasaran. Baik, tujuan pembelajaran yang kita capai, yang pertama nanti siswa diharapkan dapat memahami tentang strategi pemasaran menurut ahli. Siswa dapat memahami fungsi strategi pemasaran. Yang ketiga, siswa memahami tujuan dari strategi pemasaran. Yang keempat, siswa dapat memahami konsep strategi pemasaran. Yang kelima, siswa memahami contoh strategi pemasaran. Yang keenam, siswa dapat memahami dan menyeleksi strategi pemasaran. Baik, kita masuk di pembelajaran. Jadi strategi pemasaran. Jadi tentunya dalam melakukan penjualan atau pemasaran tentunya dibutuhkan namanya strategi. Strategi itu boleh dikatakan sebuah cara. Bagaimana caranya dia mendapat keuntungan dengan cara yang baik, tentunya bukan dengan cara yang tidak baik. Ya, makanya dalam proses penjualan atau melakukan proses pemasaran itu tentunya butuh strategi. Sekarang, apa itu strategi pemasaran? Ya, jadi strategi pemasaran adalah upaya untuk memasarkan suatu produk, baik itu berupa barang ataupun jasa, dengan menggunakan pola, rencana, dan taktik tertentu, sehingga jumlah penjualan menjadi lebih tinggi. Tentunya ini mendapatkan untung yang lebih bagus, ya. Itulah namanya strategi pemasaran. Sekarang, pengertian strategi pemasaran menurut ahli. Ya. Jadi menurut Kotler dan Armstrong 2008 menyatakan pengertian strategi pemasaran adalah logika pemasaran di mana untuk bisnis berharap untuk menciptakan nilai dan memperoleh keuntungan dari hubungan dengan konsumen. Yang kedua, menurut Kurs 2008, pengertian strategi pemasaran adalah keseluruhan program perusahaan dalam menentukan target pasar dan memuaskan konsumen dengan membangun kombinasi elemen dari marketing mix, produk, distribusi, promosi, dan harga. Ini menurut ahli bidang pemasaran. Ini adalah langkah-langkah yang harus dia menurut si Kurs seperti ini ya. Menurut si Kotler dan Armstrong menyatakan bahwa menciptakan nilai dan peroleh keuntungan dari hubungan dengan konsumen. Bagaimana caranya? Ya, semua harus berusaha. Kemudian yang menurut Kurs ini dengan membangun kombinasi, semua dilibatkan, produk, distribusi, promosi, dan harga itu yang menentukan dari strategi pemasaran itu. Selanjutnya, fungsi strategi pemasaran yang pertama meningkatkan motivasi untuk melihat masa depan. Jadi strategi pemasaran ini berupaya untuk memotivasi manajemen perusahaan agar berpikir dan melihat masa depan dengan cara yang berbeda. Hal ini sangat diperlukan untuk menjaga kelangsungan perusahaan di masa mendatang. Yang kedua, koordinasi pemasaran yang lebih efektif. Strategi pemasaran ini berfungsi untuk mengatur arah jalannya perusahaan sehingga membentuk tim koordinasi yang lebih efektif dan tepat sasaran. Yang ketiga, merumuskan tujuan perusahaan. Jadi
pelaku usaha atau perusahaan ini akan terbantu dengan membuat detail tujuan ya, yang akan dicapai, baik itu jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek ya. Jadi dengan ada tujuan ini jelas arahnya mau kemana. Kemudian yang keempat, pengawasan kegiatan pemasaran. Jadi perusahaan akan memiliki standar prestasi kerja pada anggotanya. Dengan begitu pengawasan kegiatan para anggota akan lebih mudah dipantau untuk mendapatkan mutu dan kualitas kerja yang efektif. Tentunya dengan ini kita akan fungsi strategi ini akan diketahui ya, sampai di mana kinerjanya dan mutu yang dihasilkan dalam kerja perusahaan tersebut. Baik, selanjutnya kita lanjutkan tujuan dari strategi pemasaran. Ya. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas koordinasi antara individu dan tim pemasaran. Yang kedua, sebagai alat ukur hasil pemasaran berdasarkan standar prestasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, sebagai dasar logis dalam mengambil keputusan pemasaran. Yang keempat, untuk meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi bila terjadi perubahan dalam pemasaran. Yang kelima, selanjutnya konsep strategi. Ya, yang pertama, konsep strategi pemasaran yang ada namanya segmentasi pasar. Ya, seperti yang kita ketahui belajar sebelumnya tentang segmentasi pasar, itu adalah membagi ya, memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, setiap konsumen memiliki kebutuhan yang berbeda. Nah, perusahaan ini harus melihat atau mengklasifikasikan pasar yang sifatnya heterogen menjadi satu satuan pasar yang bersifatnya homogen. Jadi kebutuhan konsumen ini harus kita lihat, oh yang di daerah sini yang dibutuhkan ini, nah, dia penghasil begini, kita drop di sana gitu ya. Kemudian yang kedua, konsep strategi pemasaran adalah market position. Tidak ada perusahaan yang bisa menguasai seluruh pasar. Itu alasannya mengapa perusahaan harus mempunyai pola spesifik untuk mendapatkan posisi kuat dalam pasar, yaitu risiko yang paling menguntungkan. Yaitu tentunya posisi yang harus menguntungkan, mencari tempat yang lebih strategis tentunya untuk melakukan pemasaran. Yang ketiga, konsepnya adalah market entry strategi. Jadi ini adalah strategi perusahaan untuk bisa masuk pada segmen pasar tertentu. Beberapa cara yang sering dilakukan adalah yang pertama adalah membeli perusahaan lain kalau dia punya model yang besar, kemudian internal development, kemudian yang ketiga adalah kerjasama dengan perusahaan lain. Adalah masuk bagian dari konsep strategi pemasaran. Yang keempat, marketing mix strategi. Ya, ini mix arti campuran. Jadi kumpulan dari beberapa variabel yang telah digunakan untuk perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen. Beberapa variabel tersebut adalah produk, price, harga, place tempat, promosi, dan partisipan. Ya. Itu adalah marketing mix strategi. Ini sudah gabungan, ya, campuran. Selanjutnya yang kelima, timing strategi. Ya, timing berarti berkaitan dengan waktu. Ya, jadi pemilihan waktu dalam melakukan pemasaran juga sangat penting untuk diperhatikan. Perusahaan perlu melakukan berbagai persiapan yang baik di bidang produksi dan menentukan waktu yang tepat untuk mendistribusikan produknya di pasar. Jadi semua inilah konsep strategi pemasaran, ada segmentasi, dibagi-bagi dulu, dikelompokkan, kemudian memposisikan di daerah sini, kemudian masuk market entry strategi, strateginya, kemudian campurkan atau memadukan strategi pemasaran dan memilih waktu yang tepat untuk melakukan pemasaran. Itulah konsep strategi pemasaran. Baik, kita masuk ke contoh strategi pemasaran. Ya, yang pertama ada yang namanya partnership. Jadi partner berarti mengajak orang lain untuk bekerja sama. Marketing partnership ini memiliki sejumlah keuntungan. Contoh, berkolaborasi dengan pihak lain. Strategi pemasaran ini dinilai murah dan lebih berpulang untuk sukses. Yang kedua, contoh strategi pemasaran, bekerja sama dengan namanya influence. Jadi sifatnya influencer ya. Itu orang yang punya pengaruh. Jadi jangan anggap remeh kemampuan influencer sekelas selebgram atau mungkin program. Itu orang selebgram itu arti orang yang terkenal dalam selebritis istilahnya ya. Tapi dia menggunakan Instagram untuk memasarkan produknya.
mereka justru banyak memberikan pengaruh pada penjualan Anda. Dengan jangkauan follower atau pengikut yang besar, Anda akan bisa mempromosikan produk Anda sehingga akan menjadi punya keuntungan yang lebih banyak. Nah, misalnya ada artis yang mempromosikan, oh di sini ada tempat makan yang enak misalnya, di sini barangnya murah dan sebagainya. Nah, saya sudah pakai produk ini dan bagus. Tentunya orang yang ngefans dengan artis tersebut tentunya akan berusaha, yang ini pakai seperti ini bisa dipercaya misalnya seperti itu. Nah, itu iklan ya, itu salah satu bentuk promosi untuk strategi pemasaran. Yang ketiga, contohnya adalah melibatkan karyawan. Jadi tidak ada salahnya melibatkan karyawan Anda dalam beberapa proyek. Cobalah sesekali membuat iklan lucu yang melibatkan karyawan. Tentunya ini memiliki efek yang ganda. Mereka akan dengan senang hati share video dengan perusahaan di samping meningkatkan efektivitas kerja. Rata-rata karyawan tersebut akan merasa bangga dilibatkan dalam proyek seperti ini. Jadi biasanya kalau karyawan kita libatkan itu mereka punya bahwa saya dihargai, saya punya andil dalam perusahaan ini. Itu pentingnya untuk strategi pemasaran supaya orang-orang orang yang terlibat dalam pekerjaan pemasaran ini tentunya bukan jadi lebih semangat untuk bekerja. Yang keempat adalah menjaga pelanggan lama. Cobalah mungkin pelanggan lama kita coba berikan bonus kecil untuk pelanggan lama. Kebanyakan mereka adalah yang paling loyal mempromosikan produk yang dianggap mereka lebih mudah mempromosikan produk yang mereka anggap memuaskan. Ya, seperti itu untuk contoh strategi pemasaran. Ada 4, partnership, bekerja sama dengan influencer, melibatkan karyawan, dan menjaga pelanggan lama. Ini hanya contoh saja. Yang selanjutnya menyeleksi strategi pemasaran. Jadi menyeleksi strategi pemasaran itu adalah cara cerdas ya. Pengusaha dalam memilih strategi pemasaran yang cocok sesuai dengan produk usaha. Jadi ini ada 3, yang namanya segmentasi pasar, kemudian targetnya apa, dan bagi-bagi segmennya, kemudian targetnya, kemudian positionnya di dalam perusahaan itu. Inilah tahapannya. Selanjutnya tahapannya yang pertama adalah segmentasi. Segmenting adalah proses di mana Anda sebagai seorang pemasar mengkategorikan atau mengklasifikasikan atau menggolong-golongkan semua target potensial produk yang Anda pasarkan. Kemudian tahapan selanjutnya adalah targeting. Dalam menentukan targeting, maka yang dilakukan beberapa survei untuk dapat mengetahui keadaan pasar nantinya agar ketika proses pemasaran tidak salah sasaran, target atau sasaran ya. Nah, tentunya dilakukan yang namanya survei sebelumnya untuk melihat sejauh mana kira-kira barang ini akan bisa laku. Kemudian product positioning, yaitu bagaimana Anda menempatkan posisi di mata pelanggan jika dibandingkan dengan pesaing. Tentunya produk yang kita tawarkan itu punya keunggulan dibandingkan dengan produk-produk lainnya tanpa harus merendahkan produk yang lain seperti itu. Oke, sumber pustaka saya ambil dari web maxmonro.com, kemudian sapamultimediabox.com. Oke, seperti itu. Selanjutnya, setelah Anda menyimak materi ini, silahkan mengerjakan tugas berikut. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan strategi pemasaran. Yang kedua, jelaskan secara ringkas apa fungsi dan tujuan strategi pemasaran. Yang ketiga, tuliskan 4 contoh strategi pemasaran yang dilakukan. Yang keempat, apakah yang dimaksud dengan menyeleksi strategi pemasaran. Yang kelima, bagaimana tahapan menyeleksi strategi pemasaran. Ya, silahkan dijawab pertanyaan ini, jangan dibuka tulis Anda, kemudian kirim jawab lewat WhatsApp boleh, atau kirim ke Google Classroom yang pada link yang telah disiapkan. Oke, sekian dulu materi dari saya. Jangan lupa like dan subscribe video ini untuk mendapatkan informasi video berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.